Tangan ini hampir meraba janin yang ada dalam perutku. Ini adalah cerita nyata yang menyeramkan dari salah seorang followers. Sebut saja namanya Ayu, asalnya dari Tabanan, Bali. Ketika itu, Ayu posisinya lagi hamil 5 bulan. Anak pertama. Ayu tinggal dengan suaminya dan keluarga besarnya. Rumah Ayu tepat berada di gang yang kebetulan gang itu tembus ke sebuah setre atau kuburan yang ada di daerah tersebut. Menjelang hari Rainan atau hari suci, saat Ayu di kamar sendirian, Ayu mendengar ada langkah kaki dan suara kucing yang bertengkar di depan kamarnya. Karena Ayu penasaran, Ayu pun mencoba melihat dari jendela. Dan ternyata tidak ada kucing ataupun orang berjalan. Saat itu suaminya belum datang dari kerja. Keesokan harinya, Ayu pun bertanya kepada bibi dari suaminya yang kebetulan satu tempat tinggal. Bi, kemarin ada suara kucing bertengkar di sekitar jam 10 malam. Bibi ada dengar? Oh ya, saya juga dengar ada suara langkah kaki, Bi, di depan kamar. Tapi Tiang tidak lihat loh ada siapa-siapa. Tanya Ayu ke bibinya. Disahut sama bibinya. Gak ada yuk. Bibi kemarin jam 10 baru ngantuk. Gak ada dengar apa-apa. Mungkin perasaanmu aja. Tenangin diri yuk. Ayu pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ketika mau ketemu Rainan atau hari suci berikutnya, malam sekitar jam 11, kebetulan Ayu dan suaminya di kamar nih mau tidur. Posisinya Ayu tidur di samping jendela. Tiba-tiba Ayu dikejutkan lagi dengan suara kucing yang bertengkar di halaman depan kamarnya. Ayu melihat lagi dari jendela dan tidak melihat apa-apa. Ayu pun menyuruh suaminya untuk melihat keluar. Dan suaminya pun juga tidak melihat apa-apa. Saat itu suaminya tidak mendengar. Dan suaminya berkata ke Ayu, "Mungkin halusinasimu aja yuk. Udah tidur, jangan dipikirin." Ucap suaminya ke Ayu. Dan tiba-tiba dari sela-sela gorden jendela, Ayu melihat ada sosok tangan hitam. Kukunya panjang sekali, keriput dan kotor, merayap mau meraba perutnya Ayu. Seketika Ayu langsung teriak dan menendang tangan itu. Teriakannya Ayu membuat suaminya terkejut. "Kenapa Ayu?" Ayu pun menjawab sambil meringis ketakutan. Ada tangan tadi Pak, mau meraba janin kita. Saat itu suaminya langsung bergegas keluar kamar dan mengecek kembali, dan tidak dilihat apapun saat itu. Akhirnya Ayu disuruh tidur dan menjauh dari jendela. Malam itu Ayu bermimpi. Ternyata di halaman depan rumahnya adalah jalan gaib yang memang disukai oleh makhluk astral dan dijadikan tempat untuk orang belajar ngeleak. Beberapa bulan kemudian, saat anaknya yang pertama sudah menginjak usia 3 bulan, pagi hari sekitar jam 8, suaminya Ayu tiba-tiba melihat ada orang suci berpakaian serba putih melintas di depan rumahnya. Dan orang itu pun menghampiri lalu berkata, "Tolong bersihkan beji pesiraman yang ada di sebelah sana." Orang itu pun menyuruh sambil menunjuk ke arah beji yang dimaksud. Seperti terkena hipnotis, suaminya Ayu pun menyanggupi. Dan orang itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Karena penasaran, setelah suaminya bercerita ke Ayu, mereka pun sepakat untuk ke beji bersama. Kebetulan beji atau pesiraman itu milik orang Cina. Sampai di beji, mereka menyabet rumput yang ada di sana
sambil membersihkan sampah yang berserakan. Jam 11 siang, mereka pulang hanya untuk sekedar makan siang. Lalu mereka pun kembali lagi ke Beji untuk melanjutkan pembersihan di sana. Dan tiba-tiba, Aduh bu, aduh, woi siapa ini? Siapa? Woi, aduh tangan bapak bu, aduh. Ayu terkejut. Pak, kenapa Pak? Tangan bapak kena sabit bu. Sahut suaminya sambil meringis kesakitan. Sesegera Ayu menghampiri suaminya itu dan terlihat ada darah berceceran keluar dari tangannya dan jari tangannya hampir putus terkena sabit. Ditanya sama Ayu, Kok bisa? Tangan memegang sabit kena sabit Pak. dijawab sama suaminya, Bu, tadi ada rambut panjang nutupin wajah bapak bu. Bu sakit sekali bu. Sesegera saat itu mereka langsung pergi ke rumah sakit meminta pertolongan. Semenjak saat itu, Mo Ayu dan suaminya tidak pernah ke Beji itu lagi. Suksemo ceritanya Kak Ayu, semoga Kak Ayu dan keluarga dijauhkan dari hal-hal negatif. Salam Rahayu dari Tutur Malam.